Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Pantiarika, mahasiswa Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin. Di sini saya akan membawakan materi mengenai mata kuliah Penyuluhan dan Komunikasi Perikanan dan Kelautan dengan judul Metode Penyuluhan Zaman Dahulu versus Zaman Kemajuan Teknologi Informasi. Sebelum kita masuk dalam inti pembahasan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu metode penyuluhan. Nah, metode penyuluhan dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mendekatkan penyuluh dengan sasaran penyuluhannya. Juga suatu teknik atau cara komunikasi dalam kegiatan penyuluhan perikanan dapat efektif dan dapat diartikan juga sebagai cara-cara penyampaian materi penyuluhan perikanan melalui media komunikasi oleh penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha perikanan beserta keluarganya. Namun di lain pihak, penggunaan kombinasi dari berbagai metode penyuluhan akan banyak membantu mempercepat proses perubahan. Penelitian menunjukkan bahwa lebih banyak metode penyuluhan yang akan digunakan, akan lebih banyak perubahan yang terjadi dalam diri individu. Metode penyuluhan ini menjadi sangat penting, mengingat fungsi utama penyuluh adalah untuk merubah situasi yang memungkinkan sasaran penyuluhan berkembang melalui kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan. Nah, selanjutnya kriteria dari metode penyuluhan. Meskipun tidak terdapat kriteria khusus dalam metode penyuluhan yang terbaik, tetapi metode penyuluhan yang digunakan harus mudah dipahami sasaran dan dapat mencapai jumlah sasaran yang banyak. Nah, adapun kriteria dasarnya yaitu yang pertama, sesuai dengan keadaan sasaran. Artinya, apakah sasaran berada pada posisi tahap mengenal, menaruh minat, menilai, atau pada tahap mencoba mengadopsi suatu inovasi. Dan yang kedua, tepat sasaran dan tepat waktu. Artinya, bahwa metode penyuluhan yang digunakan sesuai dengan keberadaan sasaran. Dan yang ketiga, cukup kuantitas dan kualitas. Artinya, penyuluh menguasai banyak metode penyuluhan, sehingga dapat dilakukan pemecahan masalah-masalah penyuluhan. Dan yang keempat, murah pembiayaannya. Artinya, penyuluhan dapat dilaksanakan dengan biaya yang relatif murah, sehingga dapat terlaksana secara kontinu. Dan yang terakhir, materi akan lebih mudah diterima dan dimengerti. Artinya, materi penyuluhan itu harus berbentuk sederhana. Nah, selanjutnya, teknik penyuluhan yang efektif. Menurut para ahli bahwa sifat hakikat dari komunikasi adalah understanding atau memahami, sehingga tak mungkin seseorang melakukan kegiatan tertentu tanpa terlebih dahulu mengerti apa yang diterimanya. Nah, pengertian tentang teknik penyuluhan yaitu harus dikuasai oleh setiap petugas penyuluhan dalam setiap kegiatannya, agar penyampaian materi penyuluhan dapat efektif dalam menjangkau sasaran halayak. Adapun teknik-teknik yang dimaksud adalah yang pertama, teknik yang dilaksanakan dengan jalan memerhatikan. Artinya, pesan yang diterima melalui indera penglihatan, seperti penempelan poster dan pemutaran film. Dan yang kedua, teknik yang disampaikan melalui indera pendengaran, seperti siaran radio dan hubungan telepon serta alat-alat audioaktif lainnya. Dan yang terakhir,
Teknik yang disampaikan diterima oleh sasaran melalui beberapa macam indera secara kombinasi, seperti melalui siaran melalui televisi, yakni dapat dilihat maupun didengar. Nah, sekarang kita masuk dalam inti pembahasan, yakni perbedaan zaman dahulu dengan era kemajuan teknologi informasi. Nah, yang pertama, zaman dahulu. Metode penyuluhan pada zaman dahulu yaitu yang pertama, penyuluhan identik dengan kegiatan lapang yang mengharuskan tatap muka antara petani dan penyuluh. Yang kedua, nelayan hanya bisa berhubungan dengan penyuluh dengan jangka waktu yang terbatas. Dan yang ketiga, pola komunikasi linear, bahkan cenderung bersifat instruksional dengan sistem target yang kaku. Dan yang keempat, penyuluh dahulu sangat powerful dan selalu diuntungkan karena tidak perlu memikirkan rencana penyuluhan sehingga penyuluh juga kurang mengembangkan kapasitas dirinya. Dan yang terakhir, yaitu nelayan adalah subjek yang dianggap tidak memiliki pengetahuan. Nah, adapun metode penyuluhan pada zaman kemajuan teknologi informasi, yaitu yang pertama, penyuluhan dan nelayan, mereka kini tak lagi harus bertemu, melainkan sudah bisa berinteraksi secara intens lewat beragam medium, seperti media sosial, aplikasi digital, SMS, dan video. Dan yang kedua, nelayan tidak hanya terhubung dengan penyuluh di daerahnya, namun juga bisa berinteraksi dengan penyuluh dan nelayan yang ada di wilayah lain. Yang ketiga, pola komunikasi dialogis, artinya ada timbal balik dari petani terhadap penyuluh. Dan yang keempat, penyuluh harus lebih selangkah di depan dari nelayan dengan jalan mencari informasi terbaru dan menguasai teknologi informasi dalam rangka untuk penguatan kapasitas dirinya. Dan yang terakhir, di penyuluhan perikanan era sekarang, nelayan tak lagi berposisi sebagai subjek penyuluhan, namun sudah bergeser menjadi objek. Nah, teknologi informasi ini sangat penting peranannya dalam penyuluhan, karena dapat menyampaikan informasi secara langsung dan pengetahuan yang disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga meningkatkan kemampuan nelayan dalam membuat keputusan, serta dengan menggunakan teknologi informasi yang ada seperti saat ini, para nelayan mudah untuk menerima informasi-informasi yang diberikan oleh para penyuluh. Dapat diketahui bersama bahwa setiap perubahan pasti akan memiliki dampak tersendiri. Nah, dampak penyuluhan sebelum dan setelah era kemajuan teknologi informasi. Sebelum era informasi, yakni dampak yang terjadi yaitu pertama, penyuluhan adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan karena menjadi satu-satunya sumber informasi bagi nelayan dan masyarakat yang berada di kawasan pedesaan. Yang kedua, nelayan dan penyuluh sering melakukan forum musyawarah untuk mengidentifikasi permasalahan dan informasi apa yang dibutuhkan oleh nelayan. Adapun dengan bantuan teknologi informasi, dampak yang terjadi yaitu yang pertama, nelayan merasa tidak lagi membutuhkan penyuluh dan kegiatan penyuluhan karena semua informasi yang dibutuhkan sudah ada. Dan yang kedua, membudarnya budaya dan kegiatan musyawarah guna mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh nelayan. Dan yang ketiga, berkurangnya atau memudarnya interaksi sosial balik antara nelayan dan penyuluhan maupun nelayan dengan nelayan.
Melalui kegiatan penyuluhan, bisa kita sisipi suatu materi untuk mengunggah kesadaran sasaran penyuluhan agar selalu waspada terhadap dampak-dampak negatif dari pemanfaatan teknologi informasi ini. Setidaknya, secara tidak langsung, minimal kita sudah berkontribusi menjaga entitas budaya bangsa ini dari pengaruh globalisasi. Nah, sebagai kesimpulan dari saya, yaitu penyuluhan yang berbasis teknologi informasi sudah barang pasti juga memberikan banyak perubahan dalam struktur sosial dan budaya masyarakat. Perubahan itu ada yang bergerak menuju arah positif, namun juga ada yang justru cyber extension yang menyebabkan perubahan ke arah yang negatif. Cyber extension merupakan sebuah kegiatan penyuluhan perikanan yang dilakukan di dunia maya. Adapun keuntungan yang potensial dari komunikasi cyber extension adalah ketersediaan yang secara terus-menerus, kekayaan informasi atau informasi nyaris tanpa batas, jangkauan wilayah internasional secara intens, pendekatan yang berorientasi kepada penerima, bersifat pribadi atau individual, menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Dan dapat disimpulkan bahwa penyuluhan ialah upaya untuk mengubah aspek sosial, ekonomi, dan budaya perilaku masyarakat pesisir yang didesain secara sistematis dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan mereka. Tanpa memerhatikan kondisi komunitas tersebut, maka penyuluhan akan terperangkap dalam pendekatan vertikal yang kental nuansa otoriternya seperti masa lampau. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Syukron, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.